Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan yang penting harus Anda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Vanessa Putri Azhara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang business plan. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan yang penting harus Anda lakukan sebelum menyiapkan sebuah usaha. Dalam business plan, Anda perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal terkait lainnya. Business plan pada umumnya mencantumkan strategi penjualan dan pemasaran dan juga kondisi keuangan seperti perkiraan pengeluaran dan pendapatan. Tujuan utama business plan yang pertama yaitu membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka usaha bisnis. Yang kedua, alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Ketiga, sarana komunikasi bisnis untuk menarik orang lain, yaitu pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Ada 7 tujuan untuk membuat business plan. Yang pertama, memastikan bisnis berada di jalur yang tepat. Yang kedua, mematangkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, panduan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, meminimalisir risiko kegagalan. 5. Memprediksi tren dan bisnis Anda. Yang keenam, membantu mendapatkan dana investasi. Yang ketujuh, membantu evaluasi secara objektif. Business plan adapun prinsip-prinsipnya yaitu pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Lalu yang kedua, ada perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, ada manfaat business plan. Adapun manfaat perencanaan usaha itu yang diantaranya yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Dan yang kesembilan, yaitu memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang kesepuluh, sebagai pedoman di dalam pengawasan. Ada juga prinsip-prinsip business plan, yaitu 5 lagi. Yang pertama ada prinsip otonomi, adalah pengusaha atau pelaku usaha memiliki kebebasan dalam kegiatan usaha tersebut dengan tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku. Yang kedua, prinsip kejujuran. Jujur itu sangat penting dalam berbisnis atau berusaha, karena dengan jujur, bisnis yang kita bangun akan berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam berbisnis ini kita harus mengaktualkan visi misi yang telah kita buat agar bisnis ini sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Di dalam bisnis tidak hanya menguntungkan sebelah pihak, tapi harus sama-sama saling menguntungkan. Dan menerapkan keadilan untuk langkah lebih tepat untuk mewujudkan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di dalam pasar tersebut. Yang kelima, prinsip integritas moral. Yaitu seorang pengusaha bukan hanya mengambil keuntungan saja, tetapi perusahaan itu harus memiliki media yang baik bagi masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dan berpikir yang baik bagi bisnis, bagi perusahaan di dalam dunia usaha tersebut. Formal business plan terdiri dari yang pertama itu pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang dan motivasi melakukan usaha, justifikasi pemilihan objek usaha,
tujuan usaha yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu ada analisis produk, berisi penjelasan tentang 3 analisis pasar yang berisi uraian tentang profil konsumen, potensi dan segmentasi pasar, pesaing dan peluang pasar, media promosi yang akan digunakan, target atau rencana penjualan 1 tahun, strategi pemasaran yang akan diterapkan. 4. Analisis produk atau operasi antara lain berisi uraian mengenai bahan baku, bahan penolong dan peralatan yang akan digunakan, pasokan bahan baku, proses produksi atau operasi, rencana produksi selama 1 tahun. 5. Ada analisis keuangan, yaitu menjelaskan tentang investasi yang diperlukan, kebutuhan modal disertai perhitungannya, penentuan harga pokok penjualan, rencana neraca awal dan neraca akhir tahun, rencana laporan laba atau rugi. Dan juga ada format umum business plan lainnya, yaitu yang pertama ada front cover, 2 pendahuluan, 3 rencana produk atau jasa, 4 rencana strategi pemasaran, 5 rencana organisasi dan manajemen, 6 rencana produksi operasional, 7 rencana keuangan, 8 penutup.